Kakek membawa pulang seekor unta betina dari pegunungan. Setiap malam, ia pergi mengunjungi unta betina itu. Dan setiap kali ia pergi, aku bisa mendengar unta betina itu merintih. Rintihnya sangat melengking dan menakutkan. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 6 bulan, unta betina itu melahirkan 2 anak unta. Semua orang desa datang untuk melihatnya. Hanya kakek yang cemberut. Tetangga sebelah, Chen Wang, bertanya sambil tersenyum. Paman, hanya keluargamu yang punya unta di radius 100 li. Bagaimana unta betina ini bisa hamil? Kakek mengerutkan kening dan menjelaskan. Dikawinkan di kota. Begitu kakek selesai bicara, unta betina itu melirik kakek. Tatapannya aneh, seperti sedang menilai kakek. Chen Wang berkata sambil tersenyum. Paman, apakah kedua anak unta ini dijual? Aku ingin membeli satu untuk disembelih saat Imlek. Aku belum pernah makan daging unta. Kakek mengerutkan kening lagi. Daging unta tidak enak. Lebih baik kau beli babi gemuk untuk disembelih. Begitu kakek selesai bicara, nenek langsung panik. Ia berteriak pada kakek. Omong kosong, kau bahkan belum pernah makan daging unta. Kau asal bicara saja. Setelah mengatakan itu, nenek menatap Chen Wang dan berkata, anak unta dijual. Berapa yang kau tawarkan? Nenek tersenyum. Ia selalu ingin menjual unta itu untuk membeli beberapa babi gemuk untuk dipelihara. Chen Wang ragu-ragu sejenak, lalu mengacungkan 2 jari. Nenek cemberut setelah mendengarnya. Wang, uang segitu tidak cukup untuk membeli unta. Tambahkan lagi. Chen Wang ragu-ragu sejenak, lalu mengacungkan 3 jari. Paling banyak segitu. Aku hanya ingin mencoba rasa daging unta. Kalau segitu kau tidak mau jual, aku tidak jadi beli. Begitu Chen Wang selesai bicara, nenek langsung berkata, kita kan satu desa, ku berikan harga murah saja untukmu. Begitu nenek selesai bicara, unta betina itu melindungi kedua anaknya di belakangnya. Kedua kakinya terus menghentak tanah. Mulutnya juga mengeluarkan suara mendengus, seperti sedang memperingatkan Chen Wang. Chen Wang berkata sambil tersenyum, aku mau anak unta betina yang kecil itu. Begitu Chen Wang selesai bicara, nenek segera membuka pagar. Ia berkata pada kakek, kakek, usir anak unta betina itu keluar. Kakek mengerutkan kening. Ia melirik unta betina itu. Lalu dia berkata pada Chen Wang, Wang, bayi unta ini terlalu kecil. Kalau kau bawa pulang sekarang, dia tak akan hidup lebih dari 3 hari. Menurutku, lebih baik kau titipkan dulu bayi unta ini di rumahku. Nanti pas hari Imlek, baru kau ambil dan sembelih. Jadi kau bisa makan daging segar. Sekarang masih kurang dari 10 hari lagi sampai Imlek. Chen Wang menyipitkan matanya. Dia tersenyum dan berkata, Paman, kau tidak mengerti. Tulang bayi unta yang baru lahir itu renyah. Rasanya luar biasa enak. Saat Chen Wang mengatakan ini, dia menelan ludah. Matanya terus menatap bayi unta itu. Neneknya mendesak lagi. Kakek, cepat usir bayi unta itu keluar. Jangan buat Wang menunggu lama. Kakek mengerutkan kening. Dia pun masuk untuk mengusir unta. Begitu dia masuk ke kandang, induk unta langsung menyerangnya. Karena sudah tua, kakek tidak sempat menghindar. Dia ditabrak induk unta. Induk unta itu juga menginjak perut kakek. Nenek langsung panik. Dia berteriak, binatang sialan, ku bunuh kau. Nenek memegang cambuk. Dia mencambuk induk unta itu. Penduduk desa juga membantu. Setelah bersusah payah, akhirnya mereka berhasil menggiring induk unta ke pojok. Kakek bangkit dari tanah. Badannya penuh debu dan jejak kaki unta. Kakek terengah-engah. Wajahnya pucat. Dia memaki induk unta itu. Binatang tak tahu diuntung. Cepat atau lambat kau kubunuh. Induk unta itu mengeluarkan suara melengking. Sementara itu, bayi unta betina diseret keluar. Chen Wang menghampiri bayi unta betina itu dan mengelus kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, bayi unta ini kelihatannya enak. Aku mau bakar dia. Begitu Chen Wang selesai bicara, penduduk desa mulai bersorak. Seorang pemuda berkata, Kap Wang, keluargamu memang kaya. Setiap hari makan enak. Hari ini malah makan bayi unta. Kalau aku bisa ikut makan sedikit, hidupku tak sia-sia. Begitu pemuda itu selesai bicara, para pria di halaman ikut bersorak. Keluarga Chen Wang kaya dan memelihara banyak babi dan domba. Penduduk desa iri pada Chen Wang. Chen Wang suka dipuji. Ia menyipitkan mata sambil tersenyum dan berkata, kita semua satu desa, jadi ayo kita semua mencicipinya. Setelah mengatakan itu, Chen Wang memandang kakek. Paman, bagaimana kalau kita sembelih bayi unta di rumahmu? Semua orang bisa mencicipi daging unta. Begitu Chen Wang selesai bicara, induk unta kembali mengeluarkan suara melengking. Ia menatap tajam Chen Wang, seolah ingin membunuhnya. Kakek ragu beberapa detik tanpa bicara. Namun, nenek tersenyum dan berkata, baiklah, biar semua orang mencicipinya. Setelah mengatakan itu, nenek pergi ke gudang untuk mengambil pisau dan tali. Beberapa pemuda bekerja sama, mengikat bayi unta dan menekannya ke tanah. Bayi unta mengeluarkan jeritan putus asa yang melengking. Matanya terus menatap kakek. Chen Wang memegang pisau dan menyembelih bayi unta dengan satu tebasan. Ia lalu mengulitinya. Penduduk desa membuat api unggun di halaman. Mereka memanggang bayi unta di atas api unggun, mengeluarkan suara mendesis. Penduduk desa sangat senang. Lagi pula, desa kami sangat miskin. Sepanjang tahun kami tidak bisa makan daging. Hanya kakek yang berjalan ke pagar dan berkata kepada induk unta di dalam kandang,
Hanya satu bayi unta, jangan kau simpan dendam. Setelah mengatakan itu, kakek melemparkan jerami ke dalam kandang. Induk unta mengeluarkan suara menggumam. Ia menundukkan kepala dan mulai makan jerami. Tetapi matanya terus menatap penduduk desa. Saat malam tiba, daging unta matang. Penduduk desa berkumpul dan makan daging unta dengan lahap. Chen Wang tersenyum dan berkata, daging bayi unta ini sangat empuk. Wajah penduduk desa dipenuhi senyuman. Beberapa pemuda kembali mengalihkan pandangan mereka ke unta jantan. Dengan tatapan penuh keserakahan, salah satu pemuda berkata, Kak Wang, daging bayi unta ini enak sekali. Aku belum kenyang. Saat mengatakan itu, pemuda itu sengaja mengecap-ngecapkan bibirnya. Sudut mulutnya penuh dengan minyak. Chen Wang berkata dengan kesal, kalau belum kenyang, beli saja sendiri. Uangku bukan datang dari angin. Begitu Chen Wang selesai bicara, senyum di wajah pemuda itu memudar. Penduduk desa seolah tidak mendengar perkataan Chen Wang, dan terus menyantap daging. Setelah selesai makan, penduduk desa bubar. Hanya kami bertiga yang tersisa di halaman. Nenek menghitung uang dengan gembira. Ia tersenyum dan berkata, besok kita pergi ke kota untuk membeli 2 ekor babi gemuk. Setelah mengatakan itu, melihat lagi ke arah anak unta jantan di kandang. Nenek tersenyum dan berkata, kakek, anak unta jantan yang tersisa ini jangan dijual. Kita besarkan dia dan biarkan dia kawin dengan unta betina. Keluarga kita pasti akan menghasilkan uang dengan menjual anak unta. Kakek tampak tidak mendengar perkataan nenek. Dia duduk termenung di bangku. Tidak tahu apa yang dipikirkannya. Larut malam, aku mendengar suara melengking unta. Lebih keras dari biasanya. Suara itu membangunkan kakek dan nenek. Kami semua bergegas turun dari tempat tidur tanah liat, dan berlari ke halaman untuk melihat. Terlihat unta betina menggigit tengkorak anak unta di mulutnya. Dia telah membunuh anak unta itu. Darah berceceran di tanah. Nenek sangat marah sampai menghentakkan kakinya. Dia memaki-maki, binatang sialan, aku memberimu makan dan minum. Memakan anakmu, dan kau malah marah. Lihat saja, aku akan menghabisimu. Begitu nenek selesai berbicara, dia mengangkat cambuk dan memukul unta betina. Setelah dipukul beberapa kali, unta betina berlari ke sudut untuk bersembunyi. Kakek menghentikan nenek. Sudahlah, bersihkan dulu anak unta ini. Besok kita bawa ke kota untuk dijual. Setelah mengatakan itu, kakek masuk ke kandang. Dia menarik keluar anak unta, dan mengulitinya dengan pisau. Lalu dia mengeluarkan isi perutnya, dan memotong anak unta menjadi beberapa potongan besar. Nenek berkata dengan kejam, binatang ini tidak bisa dipelihara. Lihat tatapannya. Dia mengingat kita, entah hari apa dia akan membunuh kita. Sebaiknya kita jual juga unta betinanya. Kakek mengerutkan kening dan berkata, besok aku akan membawa unta betina ke kota untuk dijual. Nenek mengangguk setelah mendengarnya, besok aku akan ikut denganmu. Setelah mengatakan itu, nenek melemparkan lebih banyak jerami kering ke kandang. Makan yang banyak, agar besok bisa dijual dengan harga bagus. Unta betina melirik nenek, lalu menundukkan kepalanya untuk makan jerami. Keesokan paginya, unta betina di halaman rumah kami ternyata bertambah berat sekitar 35-40 kg. Jerami kering yang diberikan tadi malam, ternyata telah dimakan semua. Kakek hendak menjual unta betina itu. Tetapi nenek ragu-ragu. Kakek, jangan buru-buru menjualnya. Kita pelihara lagi saja. Kurasa unta betina ini masih bisa bertambah gemuk. Kakek setuju. Setelah mengatakan itu, kakek pergi dengan kereta keledainya untuk menjual daging unta ke kota. Tinggal aku dan nenek di rumah. Nenek berkata, Xiao Shanzi, jaga unta betina di rumah ya. Aku mau ke gunung cari jerami. Aku mengangguk. Baiklah. Nenek mengambil sabit, dan menggendong keranjang bambu keluar rumah. Mata unta betina terus menatap punggung nenek. Sampai nenek benar-benar menghilang, unta betina baru mengalihkan pandangannya. Siang hari, cuaca agak panas. Tiba-tiba, unta betina melompat keluar dari kandang. Dia sangat tinggi dan besar. Beratnya sekitar 6 atau 700 jin. Jarakku dengan unta betina hanya setengah meter. Matanya terus menatapku tajam. Jika dia menerjangku, mulutnya bisa menggigit kepalaku hingga hancur. Aku terduduk lemas di tanah. Bahkan tidak berani bernapas. Takut membuat unta betina marah. Unta betina berjalan ke arahku, dan mengendusku dengan hidungnya. Mungkin dia merasa aku tidak berbahaya. Lalu berbalik dan berlari keluar halaman. Unta betina berlari sangat cepat. Saat aku bangkit dari tanah, dia sudah menghilang. Aku hanya bisa berlari ke gunung belakang untuk mencari nenek. Aku berlari sekuat tenaga, dan akhirnya menemukan nenek di tengah gunung. Nenek melihatku, dan sangat tidak senang. Dengan wajah cemberut dia bertanya, siapa yang menyuruhmu keluar? Bukankah aku menyuruhmu menjaga unta betina? Aku segera menjelaskan, unta betina kabur. Begitu aku selesai bicara, nenek menamparku. Dia berteriak, kabur kemana? Aku ditampar hingga pusing, dan menangis sambil berkata, tidak tahu. Nenek menamparku beberapa kali lagi, sambil memarahiku. Tidak berguna, untuk apa memeliharamu? Nenek mengambil sabitnya, dan menggendong keranjang bambunya lalu berlari menuruni gunung. Sesampainya di pintu masuk desa, nenek mulai memberitahu semua orang bahwa unta betina kami telah kabur, dan meminta bantuan mereka untuk mencarinya. Semua orang di desa membantu mencari unta betina, tetapi sampai gelap mereka tidak menemukannya.
Tidak ada cara lain, nenek hanya bisa membawaku pulang. Begitu masuk halaman, aku melihat unta betina sedang makan jerami di kandang. Perutnya besar, setidaknya bertambah berat 100 jin lagi. Nenek membelalakkan matanya. Xiao Shanzi, katamu unta betina kabur. Kok dia masih di kandang? Apa kau berbohong? Aku menggeleng keras. Aku tidak berbohong. Tadi dia benar-benar kabur. Nenek meletakkan keranjang bambu dan sabitnya. Dia berjalan ke pagar. Dengan seksama, dia memeriksa unta betina itu. Unta betina ini semakin gemuk. Begitu nenek selesai bicara, unta betina itu mendongak menatap nenek. Tatapannya aneh, mengerikan. Sepertinya ada darah di sudut mulut unta betina itu. Tiba-tiba, pintu halaman rumahku terbuka. Kakek pulang dengan kereta keledainya. Kakek berkata, istriku, ada masalah. Chen Wang meninggal. Nenek tertegun beberapa detik. Bagaimana dia meninggal? Katanya digigit sampai mati. Lehernya putus. Ayo kita cepat ke sana. Begitu kakek selesai bicara, aku melihat unta betina itu melirik kakek. Sepertinya dia tersenyum. Tatapannya penuh kemenangan. Nenek berkata, Sanzi, kau awasi unta betina itu di rumah. Aku dan kakekmu akan segera kembali. Setelah nenek mengatakan itu, dia dan kakek pergi. Hanya aku yang tersisa di halaman. Entah sejak kapan, tatapan unta betina itu tertuju padaku. Dia menatapku, membuatku gelisah. Aku takut dia akan melompati pagar. Aku cepat-cepat lari ke kamar timur dan mengunci pintunya. Aku naik ke dipan tanah liat, melihat unta betina itu melalui jendela. Dia masih menatapku. Tiba-tiba salju tebal turun di luar jendela. Sangat dingin. Unta betina itu berdiri di dalam pagar. Pintu kandangnya tertutup. Dia tidak bisa kembali ke kandangnya. Salju turun semakin deras. Aku takut unta betina itu mati kedinginan. Unta betina itu masih menatapku. Tatapannya rumit, sulit dijelaskan. Sepertinya keluargaku sudah memelihara unta betina ini selama bertahun-tahun. Aku mengingatnya sejak aku masih kecil. Aku turun dari dipan, berlari ke pagar. Tubuh unta betina itu sudah tertutup salju tebal. Salju hampir mencapai lututnya. Aku menatap unta betina itu dan berkata, aku akan membuka pintu kandang. Masuklah ke dalam untuk berlindung dari salju. Jangan gigit aku. Unta betina itu masih menatapku. Kaki depannya bergerak. Dia mengeluarkan suara hem-hem. Dia hampir mati kedinginan. Aku membuka pagarnya, masuk ke dalam, lalu membuka pintu kandangnya. Induk unta itu menatapku. Tiba-tiba ia berjalan ke arahku dan menyentuh kepalaku. Aku terkejut. Mata induk unta itu seperti mata manusia. Ia memicingkan matanya dan masuk ke kandang. Aku mengunci pintu kandang, lalu berlari kembali ke rumah sebelah timur. Larut malam, kakek dan nenek pulang menerjang badai salju. Tubuh mereka tertutup salju tebal. Nenek tampak cemas. Kakek tua, apa kau pikir perkataan nenek Chen bisa dipercaya? Dia bilang melihat sendiri induk unta menggigit Wang Zi sampai mati. Kakek duduk di dipan tanah dan berkata, nenek Chen sudah tua, penglihatannya sudah rabun, tidak bisa dipercaya. Tapi induk unta kita, hari ini benar-benar kabur. Kakek menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Nenek mendengus dingin. Dengan kesal ia berkata, kau membela induk unta itu. Liu Dakuan, aku beritahu kau, kau itu manusia, bukan hewan. Begitu nenek selesai bicara, kakek langsung marah. Ia melotot, dan berteriak pada nenek. Apa katamu, bicara sembarangan lagi. Kubunuh kau. Nenek mencebikkan bibirnya dan berkata dengan dingin. Liu Dakuan, aku sudah hidup denganmu setengah hidupku. Kau orang macam apa? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu. Aku selalu pura-pura tidak tahu, untuk menjaga harga dirimu. Tapi jangan sampai kau memaksaku. Apa yang sebenarnya terjadi pada kedua anak unta itu? Katakan. Begitu nenek selesai bicara, wajah kakek berubah. Ia bangkit dan pergi keluar rumah. Salju turun lebat di luar. Aku melihat kakek masuk ke kandang. Masuk ke kandang induk unta. Nenek sangat marah. Ia menggerutu. Besok aku akan menjual induk unta itu. Keesokan paginya salju berhenti. Kakek keluar dari kandang unta. Tubuhnya penuh dengan jerami dan bulu unta. Nenek memelototi kakek dengan tajam. Ia berkata dengan lantang, jual induk unta itu. Kakek memicingkan matanya. Ia berkata pada nenek, lihatlah perut induk unta itu baik-baik. Perutnya sudah membesar. Tidak lama lagi ia akan melahirkan anak unta. Sayang sekali kalau dijual sekarang. Nenek mendengus dingin. Unta betina ini aneh. Tidak bisa dipelihara. Liu Dakuan, jangan sampai kau tertipu oleh unta betina ini. Kakek menatap nenek dengan wajah cemberut. Lama ia tak bicara. Nenek berkata dengan marah, jual unta betina itu. Kakek berkata dengan dingin, tidak bisa. Kalau kau berani menjual unta betina itu, aku akan menghabisimu. Kakek tampak menakutkan saat marah. Ia tidak setuju menjual unta betina itu. Nenek pun tak berani bicara lagi. Unta betina itu berdiri di dalam kandang. Tatapannya ke arah kakek terlihat rumit. Ia menggumam dan mendengus ke arah kakek. Ia juga menghentakkan kedua kaki depannya ke tanah. Kakek berjalan ke kandang dan membukanya. Unta betina itu keluar dari kandang. Ia berjalan perlahan di halaman. Nenek sangat kesal, tapi ia hanya bisa menggertakkan giginya. Liu Dakuan, cepat atau lambat kau akan celaka karena unta betina itu. Kakek mendengus dingin, bukan urusanmu. Begitu kakek selesai bicara, unta betina itu berjalan ke samping kakek.
Ia terlihat sangat patuh pada kakek. Nenek sangat marah hingga giginya gemeletup. Binatang sialan, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Begitu nenek selesai bicara, pintu halaman rumah kami terbuka. Seorang pengemis masuk, rambut pengemis itu acak-acakan. Ia memegang mangkuk retak untuk mengemis. Nenek berkata dengan wajah cemberut. Pengemis bau, pergi sana. Pengemis itu tiba-tiba menangis keras. Ia berlutut di tanah dan berteriak. Ayah, ibu, aku Zuzi. Zuzi adalah nama paman. 3 tahun lalu ia pergi ke kota untuk bekerja. Ia tak pernah kembali. Ia juga tidak pernah mengirim surat ke rumah. Semua orang di rumah mengira ia sudah meninggal. Kakek dan nenek terkejut. Mata mereka membelalak. Mereka segera berlari ke arah pengemis. Rambut pengemis itu sangat panjang, hingga menutupi wajahnya. Kakek mengulurkan tangan dan menyibakkan rambut pengemis, untuk memperlihatkan wajahnya. Benar, itu paman. Pada saat itu juga, unta betina kami tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya terus menatap paman. Tatapannya ke arah paman terlihat rumit. Seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Ia segera berjalan ke kandang, dan menatap paman dengan saksama. Paman berkata ia telah ditipu dan kehilangan semua uangnya. Ia juga dikurung secara paksa. Ia akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah kakek dan nenek menunjukkan perhatian mereka, mereka membuatkan sepiring penuh makanan untuk paman. Setelah makan dan minum sampai kenyang, paman berbaring di tempat tidur dan langsung tertidur. Larut malam, aku baru saja bangun untuk pergi ke toilet. Tapi aku melihat paman menyelinap ke kandang unta. Dia juga tersenyum aneh. Selarut ini, apa yang dilakukan paman di kandang unta? Saat aku merasa bingung, kakek dan nenek terbangun. Nenek sangat marah setelah melihatnya. Binatang terkutuk, Liu Dakuan, lihat apa yang kau lakukan. Zuzi telah kau rusak. Kakek mengerutkan keningnya. Dia mengenakan jaket dan turun dari tempat tidur tanah liat. Aku dan nenek juga mengikutinya keluar. Kakek membuka pintu kandang unta, dan menarik paman keluar. Paman menatap kakek dengan marah. Apa yang kau lakukan? Kata kakek. Dasar brengsek, apa yang kau ingin lakukan? Paman mendengus dingin. Bukan urusan kalian. Nenek cemberut. Dia mengangkat cambuknya dan hendak memukul unta betina itu. Tetapi dihentikan oleh paman. Paman berdiri di depan unta betina itu, dan berkata dengan galak, apa yang kalian ingin lakukan? Zuzi, jangan terbuai oleh unta betina itu. Dia sangat jahat. Paman segera menjawab, dia tidak jahat, kalianlah yang jahat. Begitu paman selesai bicara, kakek dan nenek saling memandang. Kakek berkata, Zuzi, turut kata dan kembali ke kamar barat untuk tidur. Ibumu tidak akan memukul unta betina itu lagi. Paman mencebikkan bibirnya, jelas tidak mempercayai perkataan kakek. Dia langsung membawa unta betina itu ke dalam kamar, dan mengunci pintunya. Saat unta betina itu melewati kakek, ia melirik kakek. Tatapannya aneh, seperti mata manusia. Kakek mengerutkan keningnya. Dia berdiri terpaku cukup lama. Nenek menepuk bahu kakek. Sambil menangis dia berkata, ini semua salahmu. Unta betina terkutuk ini seharusnya dibunuh. Kata kakek, jangan terburu-buru. Kita carikan istri untuk Zuzi. Dia pasti tidak akan menginginkan unta betina itu lagi. Nenek panik. Dia berkata dengan keras, kau mau bunuh unta betina itu atau tidak? Kakek menarik napas. Setelah Zuzi menikah, aku akan menjual unta betina itu. Mendengar kakek berkata demikian, nenek akhirnya setuju. Siang harinya, nenek pergi menemui Mak Comblang Chen. Keesokan harinya, Mak Comblang Chen membawa seorang wanita ke rumah kami. Wanita itu bernama Ding Xiang. Orang tua Ding Xiang juga ikut datang. Ding Xiang sangat cantik, tapi paman tidak menunjukkan reaksi apa-apa terhadap Ding Xiang. Dia terus memasang wajah tanpa ekspresi. Matanya terus melihat ke arah kandang. Melihat unta betina di dalam kandang, Ding Xiang tampak pendiam dan patuh. Dia terus menundukkan kepalanya. Mas kawin yang diberikan kakek sangat besar. Orang tua Ding Xiang pun menyetujui lamaran ini. Pernikahan ditetapkan 3 hari kemudian. Setelah keluarga Ding Xiang pergi, paman langsung masuk ke kandang. Duduk di samping unta betina. Sesekali berbisik-bisik dengan unta betina. Nenek berkata dengan wajah cemberut. Ding Xiang gadis yang baik. Kau suka dia tidak? Paman mengelus kepala unta betina. Dia tertawa kecil dan berkata, aku tidak suka, tapi unta betina menyukainya. Begitu paman selesai bicara, nenek langsung melempar keranjang bambu yang dipegangnya. Kau kerasukan, sama seperti ayahmu. Paman seolah tidak mendengar perkataan nenek. Terus berbisik-bisik dengan unta betina. Kakek menghela nafas. Zuzi, kau akan segera menikah. Jangan terus-menerus bersama unta betina itu. Paman memelototi kakek dengan tajam. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Unta betina sudah memberitahuku. Hati-hati saja kau. Setelah mengatakan itu, paman kembali mengelus kepala unta betina. Tiba-tiba unta betina itu berbaring di tanah. Berbaring di samping paman. Matanya menatap kakek. Tatapannya ke arah kakek aneh. Seolah-olah sedang menyombongkan diri. Kakek menatap unta betina dengan tatapan penuh kebencian. Sepertinya dia sudah bertekad untuk membunuh unta betina itu. 3 hari berlalu, keluarga kami mengadakan pesta pernikahan. Ding Xiang resmi menjadi istri paman. Malam pertama Ding Xiang di rumah kami. Paman malah tidur di kandang unta. Ding Xiang menangis dan berlari ke kamar kakek dan nenek. Menceritakan kejadian itu pada mereka. Kakek dan nenek sangat marah.
Kakek bahkan keluar kamar sambil membawa golok, menyeret paman keluar dari kandang unta. Dia berkata pada paman, kalau kau berani tidur di kandang unta lagi, aku akan membunuh unta betina itu. Paman berkata dengan marah, berani kau, kalau kau berani membunuh unta betina itu, aku akan membunuhmu. Kakek diprovokasi oleh paman. Dia mengangkat goloknya dan hendak membunuh unta betina itu. Paman menghalangi kakek. Mereka berdua berkelahi di tanah. Nenek dan bibi bergegas melerai. Tapi keduanya tak mau melepaskan. Mereka terus bergulat. Unta betina di kandang melirik paman. Dan juga kakek. Sepertinya ia sedang tertawa. Paman merebut pisau dapur dari tangan kakek. Ia berteriak, siapapun yang berani membunuh unta betina ini, akan kubunuh. Setelah mengatakan itu, paman berbalik dan masuk ke kandang unta. Ia juga mengunci pintu kandang. Bibi berdiri di tempat sambil menangis. Kakek berkata, Ding Xiang, jangan menangis. Masuklah ke rumah dulu. Aku dan ibumu akan mencari jalan keluar. Bibi mengangguk. Sambil menangis ia berlari masuk ke kamar barat. Kakek mendekati nenek dan berbisik, besok kita tipu Zuzi untuk keluar. Lalu kita bunuh unta betina itu. Nenek segera bertanya, tipu bagaimana? Kakek berkata, bilang saja kita akan pergi ke gunung untuk sembahyang leluhur. Nenek mengangguk, baik. Keesokan paginya, saat hari masih gelap, kakek membawa paman, bibi, dan juga nenek keluar rumah. Aku ditinggal sendirian di rumah. Aku duduk di bangku sambil bermain. Tidak lama kemudian, kakek bergegas kembali. Kakek buru-buru membuka pagar, dan menarik keluar unta betina dari dalam kandang. Kakek berkata kepada unta betina, pergilah cepat, kalau kau tidak pergi, nyawamu akan melayang. Unta betina melirik kakek, ia mengeluarkan suara tingwei tingwei. Entah apa yang ingin dikatakannya. Kakek mengusir unta betina keluar halaman. Ia menuntun unta betina menuju pintu desa. Unta betina berjalan sangat lambat. Setiap beberapa langkah, ia menoleh ke belakang. Entah apa yang dilihatnya. Menjelang malam, paman kembali sambil menuntun unta betina. Ada darah di sudut mulut unta betina. Tatapannya pada paman terlihat aneh. Paman membuka pintu kandang, dan membawa unta betina masuk. Paman mengelus leher unta betina. Ia bertanya sambil tersenyum. Sudah kenyang? Mulut unta betina bergerak-gerak. Ia mengeluarkan suara tingwei tingwei. Sepertinya paman mengerti perkataan unta betina. Wajahnya langsung tersenyum. Aku bertanya, paman, kenapa kakek dan nenek belum kembali? Paman menoleh padaku. Dengan kesal ia berkata, karena aku tahu. Setelah pamanku berkata begitu, dia menuntun unta betina itu ke kandangnya, dan menutup pintunya. Tak lama kemudian, aku mendengar suara unta betina itu. Suaranya aneh. Aku pun berlari ke halaman untuk bermain. Dengan bantuan cahaya bulan, aku melihat dua bayangan orang. Langkah kaki mereka terburu-buru. Aku perhatikan dengan seksama. Ternyata itu nenek dan bibiku. Nenek cemberut, dan wajahnya tampak sangat buruk. Aku segera bertanya, Nek, di mana kakek? Begitu aku selesai bicara, nenek memelototiku dengan tajam. Aku heran, mengapa nenek memelototiku? Kami bertiga masuk ke halaman. Nenek berkata dengan pelan, jangan urusi dulu urusan Zuzi. Besok pulanglah ke rumah orang tuamu. Bibiku tertegun sejenak. Dia berkata, Bu, kenapa? Bukankah ibu dan ayah sudah berjanji akan menyembelih unta betina itu? Saat bibiku mengatakan itu, air matanya tak henti-hentinya mengalir. Nenek menutup mulut bibiku dengan tangannya. Dia melirik kandang unta. Setelah memastikan pamanku tidak keluar, dia berbisik, Ding Xiang, dengarkan aku, besok pergilah. Zuzi tidak boleh tahu tentang ini. Bibiku mengerutkan keningnya. Setelah ragu beberapa detik, dia mengangguk. Lalu dia berbalik dan masuk ke kamar barat. Nenek menarikku masuk ke kamar timur, dan menutup pintunya. Saat pintu tertutup, air mata nenek berlinang. Dia mulai membereskan barang-barang. Dia mengemas semua barang berharga di rumah. Aku berkata, Nek, apa yang Nek lakukan? Begitu aku selesai bicara, aku mendengar suara ketukan pintu yang keras. Ketukannya sangat keras, seolah-olah ingin mendobrak pintu. Suara pamanku terdengar dari luar. Buka pintunya, kalau tidak dibuka, aku akan mendobraknya. Mau tak mau, nenek membuka pintu. Saat pintu terbuka, tercium bau darah yang menyengat. Pamanku masuk dengan wajah cemberut. Dia menatap nenek dan berkata, Bu, apa maksud ibu menyuruh Ding Xiang pulang ke rumah orang tuanya? Nenek tertawa getir. Dia berkata, menurut adat desa, seorang pengantin baru harus pulang ke rumah orang tuanya. Ding Xiang sudah menikah selama 3 hari. Paman saya, Leng Ting, mendengus dingin, dan menatap nenek dari atas ke bawah. Paman berkata, kau lebih pintar dari ayahku. Jangan lakukan hal bodoh. Setelah mengatakan itu, paman pergi. Tinggal aku dan nenek di dalam rumah. Nenek terkulai lemas di depan tanah liat. Bergumam lirih, kakek, ini semua salahmu. Keesokan paginya, bibi sudah tidak ada di rumah. Saat aku berpikir bibi sudah pulang ke rumah orang tuanya, aku tiba-tiba menyadari, unta betina di kandang menjadi lebih gemuk. Perutnya membuncit, dan ada bekas darah segar di sudut mulutnya.